kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Berarti memang sudah diperintahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Oke, Abi bagaimana Kansa peserta pertama kita tadi menjelaskannya bagus sekali ya? Ya Alhamdulillah Khansa, subhanallah tenang, penampilannya khusyuk, iramanya bagus, kemudian hafalannya lancar, tidak ada yang salah tadi. Nah tadi Khansa bercerita tentang turunnya Al-Quran. Sedikit Abi Amir ingin menambahkan ceritanya. Jadi Al-Quran ini turun 2 tahap. Yang pertama turun sekaligus. Nazal Al-Quran jumlatan wahidah. Minal lauhil mahfud ila sama'id dunia. Dari lauhul mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya ini? Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Karena turun sekaligus, duf'atan wahidah, maka dia sekaligus, tidak berangsur-angsur. Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah setelah itu tahap kedua, Al-Quran turun secara bertahap. Biasanya Allah menggunakan kata nazzala yunazzilu atau nuzzila. Jadi di sini artinya apa? Bahwa Quran turun secara berangsur-angsur. Nuzzila Al-Quran munajjaman hasabal ahdas. Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah bagian dari yang pertama tadi itu yang dibacakan Khansa adalah yaitu turunnya surah Al-Alaq. Inilah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah pertama-tama kepada Rasulullah SAW dari langit dunia melalui malaikat Jibril. Itulah sejarah turunnya Al-Quran segi-segi lengkapnya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk komentar Dewan Juri untuk Kansa. Mudah-mudahan Kansa betul semangatnya bertambah untuk melengkapi menjadi 30 juz Al-Quran ya. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Ibnu Syam, di sini kan di catatan saya katanya Ustadz itu pernah mendapatkan sanad di Syria. Boleh diceritakan gimana ceritanya? Qadarullah ya. Nama saya Allah kasih Ibnu Syam. Ya. Bapak saya itu Syam. Syam Suri. Suri itu kan orang Syria. Ya. Bahasa Arab Suri itu dari Syria. Syam itu negeri Syam. Negeri Syam itu ibu kotanya di Syria. Jadi ketika saya berangkat tiba-tiba di sana berangkat ke negeri Syam. Dan makanya nama itu jadi doa gitu. Dan alhamdulillah saya dapat keberkahan ulama-ulama Syam yang itu keberkahannya jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi benar-benar Ustadz Ibnu Syam memang namanya anak dari Pak Syam dan ternyata mendapatkan sanad di negeri Syam juga. Masya Allah. Senang mendengarkan ceritanya, mudah-mudahan penyemangat untuk para peserta dan juga kita semuanya ya, bahwa nama anak itu benar-benar tidak bisa sembarangan. Nama adalah doa. Terima kasih Dewan Juri. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kansa. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Kansa, peserta pertama kita di babak 3 besar Hafiz Indonesia 2021. Dan masih ada 2 peserta lainnya. Jangan kemana-mana ya, kita kembali sesaat lagi. Tetap di Hafiz Indonesia 2021, Cinta Al-Quran. RCTI bersama Kak Irfan Hakim di sini di 3 besar Hafiz Indonesia 2021, Cinta Al-Quran. Baru 1 peserta, kita menuju ke peserta berikutnya dari Tebo Jambi. Ini dia Ryan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan Tebo Jambi 12 tahun 8 juz. Sudah tahu cara mainnya ya? Oke, bismillah, silakan buka maskernya. Bersiap peserta kedua kita. Ryan sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Ryan sudah siap. Untuk Ryan, silakan lihat ke belakang. Ada 6 kotak. Nomor 1 sudah dipilih. Kamu pilih kotak nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 kita buka. Quran surat An-Nisa ayat 136 sampai 137. Dan silakan Dewan Juri Ustadz Ibnu Syam untuk memberikan soal untuk Ryan. Baik, Ryan, silakan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Sadaqallahul azim. Baik Ryan, ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25. Boleh sebutkan 10 saja di antara 25 ini, tapi yang bukan ulul azmi ya. Adam, Idris, Uhud, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib. Baik, boleh cerita nggak tentang kapal Nabi Nuh? Sebelum Allah mengazab kaum Nabi Nuh telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal yang besar. Kapal yang besar itu untuk digunakan menghadapi banjir yang sangat besar, untuk menampung orang yang beriman dan para binatang. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar itu di atas gurun. Nabi Nuh alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut yang berimannya dijadikan bahan tertawaan oleh kaum Nabi Nuh yang membangkang, sehingga kapal itu sudah jadi, banjir besar itu pun datang. Hingga air memancar dari permukaan bumi dan hujan lebat turun dari atas langit. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya yang bernama Kanan, "Wahai anakku, masuklah ke dalam kapalku. Tidak ada yang bisa menghindari azab Allah kecuali Allah yang melindungimu." Tapi anak Nabi Nuh itu tetap membangkang, tidak mau mengikuti ayahnya. Dia lebih memilih mendaki gunung yang tinggi. Lama-kelamaan air pun menaik hingga meninggi dan menenggelamkan semuanya. Hingga anak Nabi Nuh tidak terlihat lagi dan kaumnya tidak terlihat lagi. Lama-kelamaan 6 bulan telah dilaluinya, sehingga bertepatan 10 Asyura di bulan Muharram ia berpuasa. Ia menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak pengikutnya dan para binatang untuk berpuasa. Hingga lama-kelamaan air pun surut dan membuat kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Judi. Itulah kisahnya. Masya Allah ya, cukup. Allahumma rahmna bil Quran. Ryan, Tebo Jambi. Silakan pakai lagi maskernya Ryan. Kamu deg-degan ya? Oke. Kak Nabila dulu silakan Kak. Ryan, Masya Allah. Dimulai masuknya dengan senyuman. Itu yang semangat dan itu sangat berefek ke bacaannya. Jadi Masya Allah hari ini bacaan Ryan bagus. Cuma tadi ada waqaf ibtida yang perlu diperhatikan. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir, terus ngambilnya wal yawmil akhir faqad dhalla. Nah itu dari segi arti kurang tepat ya. Kalau memang wal yawmil akhir berhenti di situ, lanjut aja. Nanti ibtidanya faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, untuk jawaban yang kedua sudah menyebut Nabi Adam